Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini sudah bersama kami atau bergabung di studio TV One Pak Benny Mamoto yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Benny. Malam. Tapi sebelum Pak Benny, mungkin saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, memang saat ini kan begitu banyak informasi yang berkembang. Tadi kita sudah tahu bagaimana perkembangan dari fisik kesehatan dari korban. Tapi saat ini juga yang muncul permasalahan karena statement dari aparat kepolisian ini persetubuhan anak di bawah umur, langsung ada judgement dari masyarakat. Oh, ini anak nakal, dia yang bermasalah. Dia dianggap sosok yang mungkin sama-sama suka melakukan hubungan seksual. Seperti apa? Mbak Caca, saya justru memandang bahwa Polda Sulawesi Tengah menghayati dan betul-betul ingin menunjukkan semangat yang sama dengan masyarakat mengungkap kasus ini. Kenapa saya berpikir demikian? Agar kasus ini bisa kemudian diurai dan diproses secara profesional, tentu saja otoritas kepolisian harus baca undang-undang. Karena ini kasus anak, maka tak lain tak bukan hukum spesialisnya, lex spesialisnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Silakan baca. Dari halaman awal sampai halaman akhir kita tidak akan temukan kata perkosaan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Hanya ada dua kata terkait dengan kekerasan seksual, yaitu pencabulan, pencabulan dan persetubuhan. Alhasil, kalau pihak kepolisian sudah menggunakan diksi persetubuhan, maka sesungguhnya itu sudah tepat. Itulah bunyi undang-undangnya. Sekarang, kalau misalnya kita, tanda petik kita desak kepolisian untuk tetap menggunakan kata perkosaan, padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada, maka kita buka undang-undang yang lain. Ada satu undang-undang yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di situ ada kata perkosaan, tapi tidak ada definisi tentang perkosaan. Definisi perkosaan adanya di dalam KUHP. Nah, sayang beribu sayang. Kalau kita menggunakan definisi perkosaan dalam KUHP, maka sudah harus bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sekarang bayangkan, seandainya, saya garis bawahi, seandainya dalam kontak seksual tersebut, dalam persetubuhan tersebut tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, maka tidak bisa dikenakan pasal perkosaan. Jangan salahkan saya, jangan salahkan polisi, karena itulah bunyi KUHP. Perkosaan mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Kembali ke pokok persoalan. Apakah sudah tepat menggunakan istilah persetubuhan dengan anak? Menurut saya sudah tepat. Oke. Jangan kemudian kekurangpahaman atau perbedaan persepsi kita ini membuat kita berprasangka bahwa seolah-olah penegakan hukumnya akan dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Iya. Tapi justru disiplinkan cara kita mempersepsikan situasi ini dengan pasal persetubuhan dengan anak. Oke, boleh kita lihat bahwa apapun pandangan memang sah-sah saja. Tapi boleh mungkin saya tanya kepada Pak Benny bahwa banyak masyarakat menggunakan istilah bahwa kasus itu adalah kasus pemerkosaan. Entah apalah secara definisi undang-undang yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Statement dari Kapolda mengatakan ini persetubuhan anak di bawah umur membuat masyarakat mengatakan, wah anak ini bukan diperkosa ini, tapi karena disetubui permasalahan dia di bawah umur makanya dikenakan pasal. Seperti apa Pak? Ya, pertama tentunya statement Bapak Kapolda itu berangkat dari hasil pemeriksaan, ya hasil penyidikan yang dilakukan. Jadi tidak bisa menyimpang dari itu. Kan banyak pihak mengatakan ini harusnya dikenakan pasal 287 KUHP, perkosaan, biar dihukum berat. Nah, pasal yang dikenakan sekarang itu pasal 81 ayat 2. Lebih berat. Perlindungan anak itu lebih berat, ya, 5 sampai 15 tahun, denda 15 miliar. Itu satu. Ada lagi yang mengatakan, ya mentang-mentang ini ada oknum anggota BRIMOB-nya, jadi dicarikan pasal yang lebih ringan. Tidak. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polda Sulteng, mereka serius. Dalam waktu dekat akan ditarik di Polda karena untuk mengintensifkan pemburuan 3 lagi yang belum kena. Kemudian juga nanti kan proses etik terhadap anggota ini kan juga harus berjalan. Jadi kami mengawal untuk kasus ini. Baik, mungkin sekarang saya tanya kepada Dr. Heri. Dr. Heri, kalau tadi kan kita bertanya soal treatment apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap korban. Tapi bisakah diberikan saya informasi sebenarnya sejak kapan sih korban ini mengeluhkan sakit di bagian perut? Mengingat bahwa dugaan kekerasan seksual ini sudah terjadi 10 bulan belakangan. Rasa apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan perlakuan apa? Bentuk persetubuhan seperti apa? Apakah jangan-jangan menyimpang seperti apa, dokter? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saat pasien datang kan keluhannya rasa sakit ya, rasa sakit,
yang cukup tajam, kemudian susah buang air kecil, kemudian demam, ya itu. Kemudian kurang komunikasi, kurang baik ya, kurang kooperatif, kurang apa istilahnya tertekan lah seperti itu ya. Sehingga saat pertama kali datang itu memang agak ada kesulitan sedikit pertama kali pada saat pemeriksaan ya. Jadi pasiennya kadang mau, kadang menolak ya, sehingga kami bisa pahami kondisi tersebut harus dimaklumi sehingga dokter berinisiatif punya strategi tersendiri dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut, sehingga setelah dapat diperiksa, alhamdulillah diketahui hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan di radiologi itu dilihat bahwa tampak ada infeksi, kemudian ada tumor, kemudian infeksinya ini yang cukup menyebar sehingga dilakukan terapi ya. Kemudian fungsi hati juga buruk ya, sehingga diberi terapi untuk infeksinya seperti apa. Nah, itu kondisi waktu itu kemarin sebenarnya ada upaya yang ingin dilakukan operasi, tetapi beberapa item yang harus dipenuhi itu tidak ada, sehingga ditunda dengan cara memberikan terapi kepada pasien tersebut. Pada prinsipnya pasien ini ya, ini kan sekarang di Palu ini luar biasa ya perhatian, termasuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur itu terus memberikan kepada kami, menekan kepada kami, mengarah kepada kami untuk memperhatikan pasien tersebut. Bapak Gubernur. Jadi dengan Pak Wagub, saya laporkan Pak Wagub tadi pasien terkini. Karena apa? Masyarakat perhatiannya luar biasa ini kondisi sekarang. Baik, ya. Dokter, kalau untuk pemeriksaan secara psikologis ini masuk ranah RSUD Palu atau tidak, Pak? Di rumah sakit kami ada, ya, ada tim psikolog ada kami dan itu sudah dilibatkan. Oke. Ya, sudah dilibatkan. Bagaimana kondisi psikologi korban, Pak? Ya, untuk 2 hari terakhir ini sangat baik, ya. Saya tadi masuk tadi pagi ngobrol. Waktu hari kedua, ketiga itu agak sulit ya, agak sulit. Sekarang ceria, sambil tangannya ajukan jempol, ya saya alhamdulillah sekali, senang sekali. Prinsipnya kami di rumah sakit senang melihat perkembangan. Ya. Baik, Pak, saya masih kurang mendapat ini informasi dari Bapak. Jadi kalau dari pantauan dokter, ini korban merupakan korban pemerkosaan atau tidak, Pak? Jadi sebenarnya begini, saya kan tidak akan mengarah ke sana, karena tugas kami adalah pasien datang dengan keluhan. Tugas rumah sakit adalah dokter-dokter itu mengatasi keluhan-keluhan tersebut dengan beberapa indikasi-indikasi apa yang harus dilakukan. Tim dokter lah yang akan melaksanakan. Terkait adanya hal-hal yang berkaitan, karena ini prosesnya cukup lama ya. Terkait itu ya kami tidak sampai ke situ. Ya. Luka fisik baru berarti tidak ada, Pak ya? Luka fisik baru di organ vital dari korban berarti tidak ada, tidak terlihat saat ini, begitu ya? Tidak terlihat. Ya. Pak Dr. Heri, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang jadi problem ketika kasus pemerkosaan. Biasanya itu sudah dilakukan lampau, sehingga visum pun dilakukan sekarang, sudah terlambat. Tapi faktanya bahwa anak ini sakit. Tidak mungkin ada anak sakit sampai punya tumor di rahim karena hubungan seksual dilakukan dengan cara safe atau aman. Ini pasti ada sesuatu salah di sini. Bagaimana Mbak Dian melihatnya? Iya, semua korban kekerasan ya, terutama kekerasan seksual itu termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi penanganannya harus cepat. Kemudian ketika dia mengalami sakit juga harus diberikan treatment untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan proses pembuktian sendiri itu selain keterangan saksi korban, visum et repertum, juga sebenarnya ada visum psikiatrum. Itu bisa mendukung kejadian-kejadian yang mungkin tidak terlihat tampak secara fisik di visum et repertumnya, tapi
di psikiatrumnya. Makanya perlu sekali keterlibatan para ahli psikiater untuk mendukung ini proses pembuktian kasus ini, apalagi kekerasan seksual. Jarang ada saksi di luar korban. Baik, Mas Reza, ini kan belum ada visum, tapi aparat kepolisian sudah mengatakan bahwa ini merupakan bentuk persetubuhan anak. Apakah jangan-jangan ini masih berdasarkan dari pernyataan pelaku bahwa anak ini mau kok saya ajak gitu ke hotel melakukan hubungan tanpa menunggu visum terlebih dahulu, seperti apa? Disclaimer dulu Mbak Caca, psikologi? disclaimer dulu. Terlepas apapun kondisi batin anak, apakah dia berkehendak atau tidak berkehendak, apakah dia bersepakat atau tidak bersepakat, tetap saja statusnya dia adalah korban. Ya. Orang yang menyetubuhi dia, maaf, adalah disebut sebagai pelaku. Tapi secara umum, korban perkosaan itu bisa dikenakan sebutan mengidap PTSD, gangguan stres pasca trauma. Ada sebagian akademisi yang lebih spesifik lagi, tidak cukup menggunakan istilah umum semacam itu, harus digunakan istilah khusus yaitu RTS, Rape Trauma Syndrome, sindroma trauma khusus akibat perkosaan. Tapi maaf, tolong saya dikoreksi. Tadi saya dengar ternyata korban ini dikatakan sehat, ceria, baik-baik dan saja. seterusnya. Apakah itu merupakan potret yang bertentangan dengan Rape Trauma Syndrome? Dari pertanyaan ini ke pertanyaan Mbak Caca, apakah bisa sepenuhnya mutlak kita yakinkan bahwa ini kasus perkosaan? Akal sehat saya mengatakan, kalau ini memang kasus perkosaan, apalagi pelakunya sedemikian banyak, berulang kali, dengan katakanlah cedera fisik yang sedemikian serius, apakah ini mutlak hasil akibat dari perkosaan? Saya katakan tadi, perkosaan mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau ternyata korban dikatakan sehat, korban dikatakan ceria, bertentangan dengan Rape Trauma Syndrome, maka adakah kemungkinan bahwa maaf persetubuhan itu tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan? Pada titik inilah masuk akal bagi teman-teman, terutama kolega psikologi, untuk mencari tahu seberapa jauh sesungguhnya kondisi batin anak ini, korban ini. Apakah dia maaf sekali lagi disetubuhi dengan penuh penderitaan, ataukah maaf betul maaf, apakah persetubuhan itu terjadi karena adanya sebuah transaksi instrumental, mendapatkan imbalan? Saya tidak sedang membenarkan hal sedemikian rupa, tetapi ternyata ada kondisi batin tertentu, ada mentalitas tertentu yang secara spesifik harus dibedakan. Betul. Mana katakanlah korban persetubuhan yang disertai dengan kekerasan, dan mana persetubuhan yang maaf dilandasi oleh transaksi secara instrumental. Ya, nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Pak Beni, kita mengedepankan Aziz Praduga tidak bersalah karena kasus ini masih berproses. Tapi ada statement dari keluarga menyayangkan aparat kepolisian mengatakan ini persetubuhan anak di bawah umur. Kadang ada sanksi sosial di masyarakat terhadap keluarga saat ini. Anak dianggap bermasalah, dia menjadi pemicu, dianggap sosok menggoda dan lain-lain. Sementara keluarga mengakui anak mengatakan ada pengancaman di sana. Ada iming-iming di sana, bahkan ada dicokoki narkoba. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam. Terlebih dahulu saya ingin meluruskan kesimpang siuran pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang sampai dengan siang hari ini masih menggunakan istilah atau penyebutan kasus pemerkosaan ataupun roda paksa terkait dengan penanganan perkara yang sedang kita lakukan. Untuk kita maklumi bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun roda paksa. Apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu pun ada yang menyampaikan bahwa kasusnya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama. Saya ingin meluruskan penggunaan istilah ini. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur